2 Petrus 3 ayat 18. Kita membaca sama-sama. 2 Petrus 3 ayat 18. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, bagi Dia kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dengan suara yang keras, 2, 3, ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, mari kita lihat tentang bertumbuh dalam Kristus. Bagian yang kedua. Kalau minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan juga tentang bertumbuh dalam Kristus, ya. Nah, sekarang kita melihat bagian yang kedua lewat ayat ini. Nah, mari kita lihat untuk mengerti tentang bertumbuh dalam Kristus, kita harus membedakan bertumbuh di luar Kristus, ya. Jadi ada selalu pembanding, ya. Jadi karya Tuhan itu kita akan pahami jika dibandingkan dengan sebelumnya. Kasih Tuhan itu kita akan bisa pahami jika kita membandingkan dengan kasih dunia ini. Nah, ini adalah kita yang tumbuh di dunia ini, berakar di dalam dunia ini, mendapatkan kehidupan dari dunia ini. Dan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi ketika kita percaya pada Yesus Kristus, kita masih di dunia ini. Tetapi status kita sudah berpindah dari gelap ke dalam terang. Ya. Kita masih ada di dunia ini, tetapi status kita sudah berubah. Jadi, saudara-saudara, kita dipanggil. Kita ke dalam kerajaannya. Inilah yang disebut dengan kasih karunia. Jadi Kristus itu adalah kasih karunia. Anugerah, tadi nyanyian kita tentang anugerah Tuhan. Nyanyian kita tadi puji-pujian. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Nah, kasih karunia itu sama dengan anugerah atau rahmat, ya. Jadi Bapak Ibu kita lihat, kemudian dia bertumbuh. Dan terus bertumbuh. Nah, itu yang disebut dengan Alkitab mengatakan, jadi ada dua aspek penting yang harus bertumbuh dalam hidup orang percaya di dalam. Jadi kita nggak bertumbuh di sini. Tuhan tidak mengharapkan kita bertumbuh di sini. Kita bertumbuh di sini. Ya. Bertumbuh di dalam Kristus. Sehebat apa orang bertumbuh di sini, nggak masuk Tuhan. Karena dia mendapat hidup dari dunia ini. Sehebat apapun dia, itu tidak menarik.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Setelah kita percaya pada Yesus, secara posisi kita dipindahkan ke dalam diri. Makanya kita bertumbuh di dalam Dia. Nah, untuk bertumbuh di dalam Dia, kita lihat dua aspek penting itu adalah kita ketemu tadi dalam 2 Petrus 3:18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi kita tidak membicarakan bertumbuh di sini. Kita sedang membicarakan bertumbuh di sini. Nah, jadi sudah kita lihat ayatnya tadi, kita diberitahukan yang pertama bertumbuhlah dalam kasih karunia. Jadi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Jadi kasih karunia itu Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia kita perlu bertumbuh. Di luar kasih karunia, bertumbuh gak bertumbuh, tidak urusan. Tidak urusan. Lalu yang kedua, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi, orang percaya itu didorong untuk bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi bertumbuh dalam dua hal besar ini. Nah, mungkin kita sudah sering mendengar kasih karunia, dan saya pun menurut saya sudah berulang-ulang menyampaikan tentang kasih karunia itu. Tapi kita ingin, kalau kita mengerti tentang kasih karunia ini, anugerah Tuhan, Bapak Ibu begitu, terbuka pikiran saudara ketika menyanyikan lagu tadi. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan. Anugerahnya membebaskan. Nah, ini kan anugerah. Jangan harapkan bebas di sana tadi. Di sini dia. Makanya, imajinasi kita itu, konsep kita itu ada di sini. Kita bebas di sini. Kalau nggak mau bebas, salah sendiri. Kenapa? Sudah di situ posisi kita. Maka supaya kita menikmatinya harus mengenal. Bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan. Nah, mari kita lihat dulu yang pertama, mungkin dalam kasih karunia dulu ya. Jadi sebisa mungkin akan cepat supaya tidak lama-lama. Poin yang kedua akan kita lanjutkan minggu depan. Mari kita lihat dulu bertumbuh dalam kasih karunia. Jadi kalau disebut bertumbuh dalam Kristus, itu sama dengan bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam pengenalan. Mengenal Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Yesus itu Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Tuhan itu penguasa, pemilik hidup kita. Tuhan Yesus itu Juru Selamat kita. Jadi kita diminta bertumbuh di dalam kesadaran siapa pemilik kita dan siapa Juru Selamat kita. Mari kita lihat yang pertama, Bapak Ibu. Kasih karunia. Apa arti kasih karunia ini? Dalam Efesus 1 ayat 5-9, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia, nah, Bapak Ibu perhatikan, di dalam Dia. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan tadi di mana posisi kita sekarang bertumbuh. Di dalam Dia, ya.
Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ada di sini tanda kuning, kerelaan kehendaknya. Lalu kita lihat yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi untuk mengerti kasih karunia ini butuh hikmat dan pengertian. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Butuh hikmat dan pengertian. Hikmat dan pengertian ini datangnya dari Tuhan. Permulaan hikmat, takut akan Tuhan. Bukan berdasarkan keenceran otak manusia, kepintaran, dan IQ manusia untuk menemukan hikmat dan pengertian ini, tetapi diberikan oleh kuasa Roh Kudus. Nah, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi kasih karunia itu kita melihat tadi, dilimpahkannya, kehendaknya, kerelaannya, rencananya di dalam Dia, artinya ada kata ganti, yaitu tentang Tuhan. Sementara manusia itu adalah objek. Subjeknya itu Tuhan. Ya. Penyebabnya itu Tuhan. Berarti kasih karunia itu, untuk memahami kasih karunia, berarti itu adalah, itu sikapnya Allah. Ya. Kasih karunia itu sikapnya Allah. Bukan sikap kita, sikapnya Allah. Artinya dari pihak Tuhan datangnya. Bukan dari pihak kita. Dari pihak Tuhan. Itu dulu yang kita harus pahami. Dari pihak Tuhan. Jadi kasih karunia itu adalah sikapnya Allah. Nah, sikap Allah itu kita lihat tadi. Jadi tindakannya itu lahir dari kerelaannya. Bukan kewajibannya. Jadi kita itu diselamatkan bukan karena kewajibannya. Bukan kewajiban Dia menyelamatkan kita. Jadi kalau kita pernah seringkali memahami firman Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Nah, Dia memberikan harga kepada kita bukan karena Dia merasa kehilangan, Dia rugi, aduh udah hilang, berharga, lalu Dia cari, enggak. Misalnya, Dia tidak mencari kita bukan karena kita berharga. Itu dulu ya. Nanti kita akan mengerti berharga di matamu. Baru itu bisa kita nyanyikan kalau kita sudah ada di dalam Tuhan. Sudah ditebus oleh darahnya. Karena bukan kewajiban Tuhan. Nah kalau kita mengerti nanti, oh bukan kewajiban Tuhan. Kok saya jadi anaknya? Nah itulah kerelaan kehendaknya. Kan dari pihak Tuhan ini semua. Karena kita ini sudah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan akibat dosa adalah kematian. Jadi bukan kewajiban Tuhan untuk menyelamatkan. Jadi kalau kita menganggap kewajiban Tuhan, makanya suka-suka kita kan? Suka-suka kita hidup. Itu seperti anak merengek-rengek. Nanti ditolong aku. Gitu. Pura-pura dulu di pinggir jalan. Sini kau nanti ditabrak kau. Sini. Gak mau aku. Akan pajorok-jorok daging waspali. Ibereng bapaknya asa. Ya, ada karena di apa? Dia orang tuanya diugapi.
Juga pilotnya lebih tepat. Diodam. Ah, mantap kali. Diodam. Lahu jalan raya. Unang. Tangol kencang-kencang mobil isi. Orang tua jatuh. Anaki. Tapi anaknya mengodam-odam. Ano takabun na doa. Liliun na doa. Tuhan tidak begitu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, upah dosa adalah kematian. Jadi dang boy odam-odam otot Tuhan, masuk api neraka. Masuk api neraka. Pasti parohonona. Hulupat. Api neraka, hulupat. Apa kata Tuhan? Hulupat memang itu tujuanmu. Akibat dosa ya neraka. Tidak kewajiban Tuhan. Jadi, neng mau nama kita sudi hian. Yang adong berharapan. Nah, kemudian, jadi tindakannya lahir dari kerelaannya, bukan kewajibannya. Jadi ketika dia bertindak menyelamatkan kita, tidak seperti orang tua yang bertindak yang diodam-odam danaki. Tidak. Kita pikir Tuhan seperti itu. Kasih karunia nggak seperti itu. Jangan tahu odam-odam Tuhan ini masuk api neraka udah. Unang. Bukan. Karena manusia itu punya kehendak bebas. Dan jauh-jauh hari sudah dia bilang, jangan makan buah itu. Kalau kau makan, maka engkau akan berdosa. Dan akibat dosa adalah kematian. Jadi ketika Tuhan ingin menyelamatkan, bukan karena kita mengodam-odam. Tidak. Tapi karena dia bertindak. Jadi keputusannya berasal dari kehendaknya sendiri, bukan pengaruh dari manusia. Ini harus kita pahami. Bukan dari dipengaruhi anak-anak itu. Akhirnya dipasugu-sugu rohani, diodam-odam, ditarik-tarik rohani bapak naik. Amang, enggak. Tuhan enggak begitu. Jadi saudara-saudara, keputusannya berasal dari dia. Kalau dia tidak menyelamatkan, enggak ada masalah bagi dia. Makanya ketika kita mau menyembah Tuhan, saudara-saudara, ya karena memang semua diciptakan untuk kemuliaannya. Bukan untuk membalas. Mana bisa dibalas. Nah, aku nggak mau ke gereja. Nanti siapa yang memuji kau Tuhan? Makanya tolong aku supaya ku puji namamu. Tuhan itu tidak berkurang ketuhanannya atau bertambah kalau dipuji atau tidak dipuji. Dia Tuhan. Saudara mau datang ke gereja, nggak ke gereja, dia tetap Tuhan. Nah, itulah keangkuhan manusia itu. Seolah-olah itu dari pihak manusia. Ini kasih karunia ini, keputusannya itu, tindakannya itu lahir dari kerelaannya. Keputusannya berasal dari kehendaknya. Nggak ada pengaruh siapa-siapa. Bukan pengaruh malaikat. Asimar hamda, cipta hokoda, habida tigo, enggak. Kemudian Bapak Ibu, kasihnya tanpa syarat. Bukan syarat yang telah dipenuhi oleh manusia. Lalu ketika, oke, ku tolong kau, tapi syaratnya 1, 2, 3, 4. Enggak. Karena manusia nggak bisa memenuhi syarat. Makanya kasihnya itu tanpa syarat. Jadi kasih karunia itu lihat dari sikap Allah. Kerelaan kehendaknya, keputusannya. Bukan kewajibannya. Jadi neng magohian nama hita. Itu definisi yang pertama kasih karunia-nya. Kasih karunia. Maka saudara-saudara ketika dia menerima kita, dia memindahkan kita tadi kepada ilustrasi tadi, yaitu kepada Kristus, itulah kasih karunia. Bukan karena, oh ini tanaman ini bagus, kupindahkanlah ke sini, ini, oh ini gak bagus, kupindahkan. Bukan kamu yang memilih aku. Akulah yang memilih kamu.
Jadi kita nggak banyak pilihan, suka-suka kita memilih siapa yang kita sembah. Mana? Tuhan Yesus atau Mahabharata atau siapa? Banyak. Oh, aku mau pilih Yesus, tetapi syaratnya. Lalu kita bikin syarat sama dia. Enggak. Bukan kita yang memilih Tuhan kita. Dia yang memilih kita. Makanya nanti ketika dia memilih kita, kita harus mengenal siapa yang memilih kita. Ini mau dekat Natal kan? Hido siana burju, ku pilih rajaki. Hido, ku pilih rajaki. Dari sisi firman Tuhan itu salah. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Dia yang memutuskan, dia memilih kita. Jadi kalau saudara ada di sini, berarti kasih karunia Tuhanlah yang memilih Bapak Ibu. Amin. Itu kasih karunia Tuhan. Itu yang disebut kasih karunia Tuhan. Bersyukur kalau dipilih. Kalau nggak dipilih mau bilang apa? Dipilih. Tak mau aku pilih kau, kata Tuhan. Oleh karena kerelaan kehendaknya. Aku memilih Yakub dan membenci Esau. Mau bilang apa? Mau bilang apa? Karena dia Tuhan, dia berkuasa. Makanya kalau kita nyanyi, suka-sukamu Tuhan. Mau suka-suka Tuhan? Udah siap? Sudah siap? Tinggi Bapak Ibu tuntutannya itu. Suka-suka Tuhan. Tapi memang daging kita yang protesionalnya. Kalau kita mau hidup sesuai kehendak Tuhan, enjoy-nya sebenarnya. Enjoy. Tuntutan daging kita ini yang berontak. Makanya berat. Tapi karena saya seringkali menyadari, wah, jadi berat begini. Karena kita seringkali masih hidup kedagingan kita. Nah, jadi Bapak Ibu itulah kasih karunia. Tindakannya lahir dari kerelaannya, bukan kewajibannya. Keputusannya berasal dari kehendaknya sendiri, bukan pengaruh dari manusia. Kasihnya tanpa syarat, bukan syarat yang telah dipenuhi oleh manusia. Jadi ada seorang ahli bahasa Ibrani, Bu Rita Wahyu, saya pernah dengar pengajarannya. Dia menyimpulkan kasih karunia begini. Yang memberi tidak wajib, yang menerima tidak berhak. Bukan kewajiban Tuhan menolong kita, bukan hak kita diselamatkan. Gak ada hak kita diselamatkan. Ya, kita sudah berdosa dan akan masuk neraka. Dan kalau Tuhan tidak menyelamatkan, Tuhan tidak bersalah. Tega mohon Tuhan tidak selamat Tuhan. Iya, bilang saja begitu. Tapi kita akan diberitahu nanti, salahmu sendiri katanya. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan akibat dosa adalah kematian. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan akibat dosa adalah kematian, neraka. Padahal kita diciptakan untuk hidup selama-lamanya di sorga bersama dengan Dia. Tetapi kita memilih untuk hidup melakukan kehendak kita, sesuai kehendak kita. Akhirnya itu yang membuat kita jatuh. Dan semua manusia jatuh dalam dosa. Dan akibat dosa, kematian. Nah, jadi kalau Allah akhirnya menyelamatkan, Allah sendiri yang memutuskannya. Jadi ketika Allah yang memutuskan, berarti bukan karena dari pihak kita lagi yang memenuhi syarat. Tapi itu yang disebut dengan kasih karunia. Sikap Allah. Lalu kita lihat supaya lengkap, apa arti kasih karunia yang kedua. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita dipanggil, Bapak Ibu perhatikan, ini adalah orang-orang berdosa. Kita dipanggil ke dalam, ketika kita percaya status kita ada di dalam Dia. Dan ketika kita dalam Dia, kita dibenarkan.
Jadi di dalam Kristus kita dianggap benar dan kita lahir baru, ya. Secara fisik memang kita dewasa, tetapi secara spiritual kita lahir baru. Nah, di dalam Kristus kita bertumbuh dewasa sesuai dengan waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita. Makanya hidup itu adalah kesempatan. Jadi semuanya berasal dari sikapnya Allah, keputusan Allah, tindakan Allah di dalam dirinya sendiri. Bukan pengaruh manusia. Itu yang pertama, sikap Allah. Lalu yang kedua kita lihat. Yang kedua, kasih karunia itu adalah kuasa Allah. Ya. Jadi kasih karunia itu adalah kuasa Allah. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi manusia itu kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan artinya selalu kejahatan. Selalu kejahatan. Makanya Rasul Paulus berkata, aku mau melakukan yang baik, tetapi yang tidak baik yang datang. Karena manusia itu, manusia yang hati nuraninya sudah ternoda, tidak mungkin lagi berbuat kebaikan menurut standarnya Tuhan. Makanya dibutuhkan kasih karunia untuk menyelamatkan. Yang pertama tadi kasih karunia itu sikapnya Allah. Dia mengambil tindakan untuk kita. Bukan kewajibannya menyelamatkan kita. Bukan hak kita diselamatkan. Kasih karunia itu juga adalah kuasa Allah. Jadi kalau kita masih ingat tadi gambar tadi, Yesus Kristus itu di sana kita tumbuh. Kristus itu adalah kuasa Allah sendiri. Bagaimana supaya kita bisa lepas dari kejahatan? Maka kita dipindahkan kepada kasih karunia. Supaya lepas dari kejahatan kita harus berpindah. Jangan harapkan lepas dari kejahatan di yang tadi, gambaran yang tadi. Mana bisa lepas dari kejahatan di situ? Untuk hidup kudus tidak mungkin digambar yang pertama tadi, di sini tadi. Untuk hidup benar menurut Tuhan tidak mungkin. Selama dia tidak tertanam di dalam Kristus. Mungkin dia akan bertumbuh makmur, tetapi kecenderungan hati manusia itu selalu berbuah kejahatan. Selalu berbuah kejahatan di areal ini tadi. Selalu berbuah kejahatan. Kecenderungannya itu kejahatan. Kejahatan. Jangan harapkan kebaikan. Jangan harapkan kebenaran. Tidak bisa. Tetapi ketika kita dipindahkan ke dalam Kristus, kita tertanam di situ. Kristus itu adalah kuasa Allah yang memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan. Kemampuan. Kalau tadi dikatakan di sini, kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata, tetapi di dalam Kristus, Kristus itu adalah kuasa Allah, Kristus itu adalah kasih karunia, Kristus itu adalah sikapnya Allah. Ketika kita ada di dalam Kristus, di situ ada kemampuan melakukan untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Ada kemampuan. Jadi hanya di dalam Kristus orang bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Di luar Kristus tidak ada kemampuan. Tidak ada kemampuan. Di dalam Kristus saudara bisa melakukan apa yang firman Tuhan harapkan. Makanya rajinlah baca firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan itu, firman itu dalam bahasa Yunaninya ada 3 ya, firman. Logos itu adalah pikirannya Allah. Ya.
Kemudian rema adalah logos yang diucapkan. Itu firman. Kemudian grape, yaitu yang tertulis. Bapak Ibu punya Alkitab kan? Itu grape namanya. Yaitu firman yang tertulis. Jadi firman itu ada 3. Logos, yaitu pikiran Allah. Logos itu yang menjadi manusia. Rema itu firman yang diucapkan oleh Allah. Dan yang diberitakan, yang saya beritakan ini. Bisa juga. Dan grape itu Alkitab yang dipegang si Arista. Yang tertulis atau di handphone. Tertulis. Jadi bedakan 3 firman ini. Nah, makanya kita harus rajin baca firman yang tertulis. Supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Masih lanjut baca Alkitabnya Bapak Ibu? Masih? Sudah sampai di mana? Siapa yang mau kasih tahu dulu? Kalau Julu udah sampai di mana dibaca? Apa? Markus. Mulai dari Kejadian. Wah, memang. Abang juga baca. Wah, mantap. Sudah sampai di mana? Wahyu. Efesus. Wah, mantap. Ada lagi ibu yang sudah masih baca? Nah, jadi kalau kita baca, kita sedang membaca firman yang tertulis dan Tuhan akan berbicara lewat firman yang tertulis itu jadi rema. Nah, jadi saudara-saudara, kasih karunia itu kemampuan untuk melakukan. Jadi di luar Tuhan kita nggak bisa melakukan firman ini karena kita daging. Kita berontak. Coba dulu. Kalau dan seterusnya. Itu hukum Taurat dan masih banyak lagi. Bagaimana manusia daging bisa melakukan tanpa kasih karunia? Karena kasih karunia adalah itu Kristus itu sendiri. Jadi di dalam Kristus itu kecenderungannya itu melakukan yang baik. Sementara di luar Kristus kecenderungannya melakukan kejahatan. Jadi kalau dipikirkan kejahatan, terus dipikirkan kejahatan terus. Nah itu berarti pastikan ini udah di dalam kasih karunia atau di luar ini. Selalu pikirannya najis, selalu ingin berdosa. Ketika tidak ada yang mengasihi, ingin bebas seperti kuda lepas kandang. Kalau diawasi, baru dia agak aman sedikit. Tapi siapa yang bisa mengawasi pikiran? Jadi kalau di dalam diri kita ada kecenderungan ingin melakukan kehendak Tuhan, ingin hidup benar, itu satu tanda kita berada dalam kasih karunia. Amin. Jadi kemampuan untuk melakukan. Filipi 2:13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi di dalam Kristus tadi, tempat kita ditanam tadi, di situ Allah mengerjakan kemauan. Sementara di sana, pemberontakan, tidak suka hukum Allah. Tidak suka hukum-hukum Allah. Tidak suka hidup benar. Itu otomatis. Tapi di dalam Kristus ada kemauan, ya, maupun pekerjaan. Pekerjaan ini di dalam bahasa Yunani disebut energeon. Bahasa Indonesia energi. Energi artinya adalah kemampuan, daya, kekuatan, kuasa untuk melakukan pekerjaan. Jadi di dalam Kristus, saudara-saudara, dalam kasih karunia, Tuhan memberikan energi kepada kita, daya, kekuatan, kemampuan melakukan kehendak Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada daya, tidak ada kemampuan melakukan kehendak Tuhan, tidak ada keinginan, tidak ada kemauan. Di dalam Kristus Tuhan memberikan energi itu. Mungkin di luar sana, di dunia hanya bisa memberi apa? Apalagi. Tapi di dalam Kristus Tuhan memberi energi, kemampuan, daya, kekuatan, kuasa
percaya itu, hidupnya itu, kualitas hidupnya makin meningkat. Makanya pahami kasih karunia ini. Kasih karunia itu kemampuan, Bapak Ibu. Kemampuan melakukan apa yang sebelumnya kita nggak bisa lakukan. Makanya anak Tuhan itu hebat. Bisa melakukan ya. Bunuh dia. Ini singkung sedikit sudah diambil batu. Ketapel. Tuan hari terdikit kupak nak. Pikir itu apa raw Habibah. Malah senyum di mana tuh? Kok beda ya gitu. Berarti anak Tuhan ini sudah ada dalam kasih karunia. Kasih karunia itu adalah energi, kemampuan, daya, punya daya. Sementara di luar Tuhan, itu kecenderungannya itu berbuat jahat. Tidak ada daya, tidak ada kemampuan. Makanya anak Tuhan bisa hidup benar. Amin. Bisa hidup kudus. Anak Tuhan di dalam Tuhan. Ini bayangkan ini kita tertanam dalam Tuhan. Bisa kita mengampuni, bisa kita mengasihi, bisa kita lemah lembut. Di sini jangan melakukan lemah lembut. Kalau ada lemah lembut tadi di sini, itu adalah plastik. Itu tidak bertahan lama, atau mungkin ada motifnya. Tetapi di dalam Kristus, kita di area Kristus, kita mampu melakukan, karena kasih karunia itu adalah kemampuan, kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan. Jadi kalau masih ada dosa-dosa yang mungkin masih kalau zaman dulu berditunya dulu satu waktu itu maka anak Tuhan pandemban dan waktu jawab di tahu dari Tuhan udah pandemban. Nah sekarang kan pandemban kira-kira di depan perbandingan sehari banyak kesamaan. Yang anak Tuhan bisa juga, oh hidup. Kata anak Tuhan zaman dulu, DBP di Molokon. Dan di zaman sekarang, kira-kira mirip Deban, rokok. Jadi saudara bisa lepas dari rokok karena saudara ada dalam kasih karunia. Amin. Kasih karunia itu kuasa, Bapak Ibu. Saudara bisa bebas dari ikatan-ikatan. Mungkin orang lain tidak tahu. Tidak tahu. Mungkin yang kelihatan hanya rokok. Oke, di luar itu masih banyak lagi ikatan terhadap apalagi di era Jemaat GPDI Parapat, welcome. Bisa berhenti sedikit pun. Shalom. Jemaat GPDI Parapat ke sana makin dalam. Berliku-liku di dalam internet ini, berliku-liku. Susah. Jalan pulang. Dari mana tadi jalanku ya? Pulang, gak bisa. Udah terjebak dari situ. Tapi kalau kita ada dalam kasih karunia, kita langsung sadar. Ya. Ini enggak. Ini merusak kesehatan rohaniku ini. Ini mengganggu. Tidak ada ikatan yang tidak bisa dibebaskan oleh Tuhan. Bahkan kuasa kegelapan pun tidak ada yang bisa bertahan pada kuasa Tuhan. Kasih karunia yang diberikan tanpa syarat untuk menolong kita, untuk menaikkan kita. Makanya ingat ini kasih karunia Tuhan ini. Berdasarkan kasih karunia inilah kita menyembah, melakukan sesuatu. Berdasarkan kasih karunia kita memberi, melakukan pekerjaan Tuhan. Dan tidak ada tuduhan di sana. Tidak ada tekanan di sana. Dia memberikan energi, kemampuan, daya, kekuatan, kuasa untuk melakukan pekerjaan menurut kerelaan. Amin Bapak Ibu. Lalu ini kita. Ini standar patokan Allah yang harus kita capai. Tetapi yang bisa kita capai dalam kemanusiaan kita adalah ini pencapaian manusia. Kalau Bapak Ibu bisa baca Yesaya 64 ayat 6, silakan dulu. Yesaya 64 ayat 6. Bisa dibaca. Yesaya 64 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin.
Iya, terima kasih. Jala doson halak naramut do habis di, jala soal ulos kamar sapu daru de hati orang. Makin kita baca bahasa mana? Nggak ngerti ya. Daru habis ya. Udahlah cukup bahasa Indonesia ya, udah ngerti semua kan? Nah, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kesalahan kita seperti kain kotor katanya. Dalam bahasa Indonesia masa kini, kami semua adalah orang najis, bahkan perbuatan kami yang baik pun cemar dan kotor. Bapak Ibu bayangkan, perbuatan kami yang baik pun ini sudah baik ini cemar dan kotor. Bagaimana bisa berkenan di depan Tuhan? Inilah tingkat terbaik dari manusia di luar Tuhan. Tapi dari sudut pandang Tuhan masih tetap cemar dan kotor. Padahal patokan Allah di sini. Bagaimana? Makanya kasih karunia kemampuan untuk melakukan. Inilah pekerjaan kasih karunia itu hingga sampai kepada patokannya Allah. Kasih karunia lah yang menolong kita, mendorong kita hari demi hari. Dia memberikan daya, dia memberikan kuasa, dia memberikan energi kepada kita untuk melakukan apa yang dia mau, dan kita mampu karena ada kasih karunia. Amin. Jadi saudara-saudara, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kita bisa hidup meningkat dalam kualitas hidup kita. Jadi Tuhan tidak hanya kasih karunia itu bukan hanya sikapnya saja dari sikap dia, dari pihak dia, oke, mengambil keputusan tidak, tetapi dia juga memberikan kuasa kepada manusia itu, mendorong manusia, memberikan daya, memberikan kemampuan untuk kembali kepada rencana Tuhan. Jadi Tuhan tidak hanya memutuskan, oke, aku selamatkan, sudah, kalau sudah selamat sudah, enggak. Tapi kasih karunia juga bekerja. Setelah kita diselamatkan, dia memberikan kemampuan, memberikan daya, memberikan tenaga kepada kita, energi kepada kita untuk melakukan firman Tuhan, kemauan Tuhan. Kita hanya bisa di sini. Makanya kalau lewat ini, batas ini, saudara akan mencoba kos-kosan. Hidup benar, ya sebentar benar, kemudian balik lagi. Anjing kembali kepada gemuntahnya. Bagi yang mandi kembali ke kubangan, dicoba lagi benar, lagi. Tapi kalau kita dalam kasih karunia, kita akan terus melangkah, diberikan kemampuan hari demi hari. Ada kuasa di dalam kasih karunia. Jadi kalau saudara mengalami kedalamannya dalam keadaan yang sedang dingin, ingat kasih karunia. Sedang patah semangat, ingat kasih karunia. Aku ada di dalamnya. Statusku ada di dalam dia. Dan status saudara tidak di luar dia. Saudara ada dalam dia. Jadi roda yang berputar itu, saudara-saudara, kalau roda kan susah senang, susah senang. Yang penting roda itu ada di dalam Kristus. Susah senangnya itu ada dalam Kristus. Tapi kalau roda kita berputar di luar Kristus, susah senang, ya gitu-gitu saja, nggak ada tujuannya, nggak ada gunanya, nggak mendatangkan kebaikan, tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, nah ini kuasa Allah, ini Allah itu dulu status kita begini, tapi kita jatuh dalam dosa akhirnya begini, rusak. Nah, jadi ketika Allah punya sikap untuk mengambil keputusan, menolong kita, menyelamatkan kita, juga dia memberikan kuasa untuk mengubah hidup kita. Kuasa mengubah, daya untuk mengubah. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi kasih karunia itu adalah kemampuan untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kasih karunia itu adalah kemampuan untuk menjadi apa yang Tuhan mau. Bukan hanya sikap Allah yang menyelamatkan, tapi kemampuan untuk menjadi seperti apa yang dia mau. Dan karena ini adalah kasih karunia, kita bisa menjadi seperti apa yang dia mau.
Karena kasih karunia itulah yang memungkinkan itu bisa terjadi. Ini ketika status kita dalam Tuhan, di dalam Tuhan, dari hari ke hari, kita diubah hari demi hari. Hari demi hari, akhirnya kita semakin mirip dengan Dia dan seterusnya. Tapi jangan harapkan berubah di sini. Karena kebaikan manusia bagaikan kain kotor. Perubahan itu hanya di dalam Tuhan. Perubahan itu hanya bisa di dalam Tuhan. Makanya di dalam Kristus, saudara-saudara, kita aman, kita tenang. Kalaupun aku lemah, aku di dalam Dia. Dia akan membangkitkan aku, Dia akan membangunkan, Dia akan menolong aku. Jadi anak-anak Tuhan di dalam lemah atau kuat tetap ada dalam Tuhan. Dalam keadaan sakit atau sehat kita ada dalam Tuhan. Yang penting kita dalam Tuhan. Karena saudara-saudara, peluang untuk mendapatkan apa yang kita rindukan itu lebih besar. Dan kerinduan itu adalah ingin melakukan hidup sesuai dengan kehendaknya. Itu bisa terjadi di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini, jadi kemampuan ulat menjadi kupu-kupu. Semua ulatkah jadi kupu-kupu? Tidak semua, ada yang gagal. Tetapi butuh kemampuan menjadi kupu-kupu. Sama dengan orang percaya, butuh kemampuan untuk berubah hidup kita. Di dalam Kristus kita diubah menjadi apa yang Tuhan mau. Makanya ada nyanyian, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Dan bisa terjadi. Karena tidak ada pekerjaan Tuhan yang gagal. Dia tak pernah gagal. Amin Bapak Ibu. Bisa menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Ayat yang terakhir. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita diminta bertumbuhlah dalam kasih karunia. Ingatlah kasih karunia itu adalah sikap Allah dan kuasa Allah. Kalau ada banyak kekurangan saudara di sana sini, ingat. Dia telah bertindak untuk menyelamatkan kita. Ketika kita merasa kita tidak mampu, ingat kasih karunia. Dia memberikan kemampuan kepada kita. Dia memberikan kemampuan untuk melakukan. Dia memberi kemampuan untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Pemain musik silakan datang ke depan.